Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas seputar dari profil aktris kembali. Dan kali ini siapa ya, kita bakal kulik profilnya. Kita coba bahas dari ke seberang, negeri seberang, Cina atau Tiongkok. Dan kali ini kita akan bahas dari sana saja, yaitu aktris Gong Li, kelahiran 31 Desember tahun 1965, dan dia sudah membintangi 3 dari 4 film berbahasa Mandarin yang dinominasikan untuk Academy Award untuk film fitur internasional terbaik. Oke, sebelum mulai jangan lupa subscribe dulu channel ini dan juga follow akun sosial media yang lainnya juga guys. Dan kita mulai profilnya. Dia hening dan besar di Jinan, Shandong. Dia mendaftar di Akademi Pusat Drama di Beijing, dari mana dia lulus pada tahun 1989. Saat menjadi siswa di akademi, dia ditemukan oleh sutradara Zhang Yimou dan memulai debutnya di Sorghum Merah Zhang pada tahun 1987, atau judulnya Red Sorghum ya. Hubungan profesional dan pribadi Gong dan Zhang mendapat banyak pujian, perhatian media di dunia berbahasa Cina, karena mereka terus berkolaborasi dalam serangkaian film yang mendapat pujian kritis, termasuk film fitur nominasi Oscar Judo tahun 1990 dan Rise the Red Lantern tahun 1991 untuk perannya dalam The Story of Kyuju tahun 1992 yang disutradari oleh Zhang. Gong memenangkan Piala Volpi untuk aktris terbaik di Festival Film Venesia. Volpi Cup itu apa ya? Coba kita cek ya guys, baru denger soalnya. Piala Volpi untuk aktris terbaik adalah sebuah penghargaan dipersembahkan oleh Festival Film Venesia. Penghargaan ini diberikan oleh juri festival untuk menghormati seorang aktris yang telah memberikan kinerja luar biasa dari film-film di papan kompetisi. Oh gitu. Nama resmi penghargaan telah berubah beberapa kali. Pada tahun 1994, Katharine Hepburn dihormati dengan medali emas besar dari Asosiasi Fasis Nasional untuk Hiburan untuk aktris terbaik untuk perannya dalam The Little Woman. Berganti nama menjadi Piala Poppy untuk aktris terbaik pada tahun berikutnya. Oke, kita lanjut ke profil dari Gong Li ya guys. Gong Li juga membintangi film Farewell My Concubine tahun 1993 yang disutradari oleh Chen Kaige, di mana ia memenangkan aktris pendukung terbaik di penghargaan lingkaran kritikus film New York. Dalam film berbahasa Inggris, ia memenangkan National Board of Review Award untuk aktris pendukung terbaik untuk Memoirs of a Geisha tahun 2005, disutradari oleh Rob Marshall. Penampilan penting lainnya termasuk Flirting Scholar tahun 1993, To Live tahun 1994, China's Box tahun 1997, The Emperor and the Assassin tahun 1998, Breaking the Silence tahun 2000, Joyous Train tahun 2003, 2046 tahun 2004, Miami Vice tahun 2006, Curse of the Golden Flower tahun 2006, dan Coming Home tahun 2014. Tidak hanya sebagai seorang aktris, Gong Li juga ada kepala juri di Festival Film Berlin tahun 2000 dan Festival Film Venesia tahun 2002. Dia merupakan orang Asia pertama yang memegang posisi seperti itu di kedua acara tersebut. Sepanjang karirnya, Gong Li telah memenangkan 3 penghargaan Hundred of Flower Award, 2 penghargaan Golden Rooster, penghargaan film Hong Kong, dan penghargaan kehormatan di Festival Film Berlin dan Cannes. Ia diangkat menjadi Commander Ordre des Arts et des Lettres oleh pemerintah Prancis pada tahun 2010. Benar nggak penyebutannya itu guys? Kita lanjut ke masa mudanya dari Gong Li. Gong Li lahir di Shenyang. Ya, dia merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara. Ayahnya adalah seorang profesor ekonomi dan ibunya adalah seorang guru. Dia dibesarkan di Jinan, ibu kota Shandong. Dia telah menyukai menyanyi dan menari sejak kecil dan bermimpi menjadi seorang penyanyi. Dia belajar di sekolah dasar Jinan Sanhe Street. Ketika dia di kelas 2, dia direkomendasikan oleh sekolah untuk menyanyikan lagu anak-anak di stasiun penyiaran rakyat Jinan. Di sekolah menengah nomor 2 Jinan, Gong Li menghabiskan 6 tahun di sekolah menengah ketika dia menjadi anggota tim sastra dan seni sekolah. Pada tahun 1985, ia diterima untuk belajar di Akademi Pusat Drama di Beijing. Dia lulus pada tahun 1989. Saat menjadi siswa di Akademi Pusat Drama, ia ditemukan oleh Zhang Yimou yang memilihnya untuk peran utama dalam Red Sorghum,
film pertamanya sebagai sutradara. Debut awalnya ya guys. Lanjut ke karir aktingnya. Tahun 1987 sampai 1989 itu merupakan awal karirnya. Jadi Gong Li pertama kali dipilih oleh sutradara Zhang Yimou untuk berakting dalam roman perang anti Jepang, Red Sorghum, yang tadi ya, yang secara resmi meluncurkan kerjasama 15 tahun dengan sutradara generasi kelima Cina. Film tersebut memenangkan Golden Bear di Festival Film Internasional Berlin ke-38, menjadi film Tiongkok pertama yang memenangkan penghargaan. Dan film itu juga memenangkan Golden Rooster Award dan 100 Flowers Award untuk Best Picture pada tahun 1988. Pada tahun 1989, Gong Li membintangi film kontraterorisme kedua Zhang Yimou, codename Kouga, di mana ia memenangkan penghargaan The 100 Flowers Award for Best Supporting Actress, atau untuk aktris pendukung terbaik, mengantarkan tahap baru untuk mengeksplorasi keterampilan dan gaya aktingnya. Tahun 1990 sampai 1999, ia mendapat sorotan internasionalnya. Selama beberapa tahun setelah debut aktingnya tahun 1987 di Red Sorghum, Gong menerima pengakuan internasional untuk perannya dalam beberapa film Zhang Yimou lagi. Pada tahun 1990, Gong terus bekerja sama dengan Zhang Yimou dan membintangi film etika keluarganya Judo yang memenangkan penghargaan khusus Louis Buñuel di Festival Film Cannes tahun 1990 dan dinominasikan untuk film berbahasa asing terbaik di penghargaan Akademi ke-63. Menjadi film Tiongkok pertama yang dinominasikan untuk Academy Award untuk film berbahasa asing terbaik. Gong Li juga memenangkan penghargaan aktris terbaik di Festival Film Internasional Varna. Di tahun 1991, Gong Li membintangi film perwakilan Zhang Yimou Raise the Red Lantern yang memenangkan penghargaan Silver Lion di Festival Film Venesia ke-48 dan dinominasikan untuk film berbahasa asing terbaik di Academy Award ke-64. Gong Li berperan sebagai nyonya pemberontak dalam film tersebut dan dia juga memenangkan penghargaan The 100 Flowers untuk aktris terbaik dan dinominasikan untuk penghargaan David Di Donatello dan NSFC untuk aktris terbaik. Penampilannya di Raise the Red Lantern menempatkannya dalam sorotan internasional lagi. Pada tahun 1992, Gong Li membintangi drama perdesaan The Story of Kyuju yang memenangkan penghargaan Golden Lion Award di Festival Film Internasional Venesia ke-49. Penggambaran Gong Li tentang wanita pedesaan Kyuju tidak hanya memenangkan Golden Rooster Award dan penghargaan kritikus film Jepang untuk aktris terbaik, tetapi juga membantunya dinobatkan sebagai aktris terbaik di Festival Film Venesia ke-49. Pada tahun 1993, ia menerima penghargaan New York Film Critics Circle untuk perannya dalam Farewell My Concubine. Disutradarai oleh Chen Kaige, film tersebut adalah peran utama pertamanya dengan sutradara selain Zhang Yimou. Pada tahun yang sama, ia dianugerahi kamera Berlinale di Festival Film Internasional Berlin ke-43. Majalah Premier menempatkan penampilannya di Farewell My Concubine sebagai penampilan terbesar ke-89 sepanjang masa. Dia juga bekerja dengan sutradara terkenal Stephen Chow dalam film komedi God of Gamblers 3 Back to Shanghai tahun 1991 dan Flirting Scholar tahun 1993. Kebal terhadap dampak politik karena ketenarannya, Gong Li mulai mengkritik kebijakan sensor di Tiongkok. Filmnya Farewell My Concubine dan Story of Kyuju awalnya dilarang di Tiongkok karena kritik terselubung terhadap pemerintah Tiongkok mengenai konten seksual di Jodo. Sensor Tiongkok menganggap film tersebut memiliki pengaruh buruk pada kesehatan fisik dan spiritual anak muda. Pada tahun 1994, Gong Li memainkan Jia Zhen, istri Su Fugui, dalam drama To Live dengan Zhang Yimou yang memenangkan Grand Prix di Festival Film Cannes tahun 1994. Dia juga dinominasikan untuk penghargaan Claude Trudis untuk aktris terbaik. Pada tahun 1995, Gong Li membintangi Shanghai Trade, perpisahan dengan Zhang Yimou di mana ia memainkan ratu panggung yang menggoda. Film tersebut memenangkan hadiah untuk utama teknis film Festival Film Cannes, Dewan Peninjau Nasional untuk film berbahasa asing terbaik, dan dinominasikan untuk penghargaan Golden Globe untuk film berbahasa asing terbaik. Peran-peran ini membangun reputasinya menurut Asia Week sebagai salah satu bintang film paling glamor di dunia dan kemunduran elegan ke era keemasan Hollywood. Tahun 1996, Gong Li dan Chen Kaige berkolaborasi lagi dalam film romantis Temptress Moon yang bersaing untuk Palme d'Or dari Festival Film Cannes tahun 1996.
Gong Li telah dinominasikan untuk aktris terbaik keduanya di penghargaan film Hong Kong untuk perannya sebagai gadis remaja pemberontak Ruyi. Dia juga muncul di sampul majalah Time tahun 1996. Pada tahun 1997, Gong Li bekerja dengan Jeremy Irons pada drama romantis Chinese Book yang memenangkan penghargaan musik asli terbaik di Festival Film Venesia. Pada tahun yang sama, Gong Li diundang menjadi juri di Festival Film Cannes tahun 1997, dan dia menjadi orang Tionghoa pertama yang menjadi juri di festival tersebut. Pada Juni tahun 1998, Gong Li menjadi penerima Ordre des Arts et des Lettres dari Prancis. Apa itu? Coba kita cek, guys. Jadi Ordre des Arts et des Lettres atau Orde Seni dan Sastra adalah orde Perancis yang didirikan pada 2 Mei tahun 1957 oleh Menteri Kebudayaan. Status tambahannya ke Ordre National du Mérite dikonfirmasi oleh Presiden Charles III pada tahun 1993. Tujuannya adalah pengakuan atas kontribusi signifikan terhadap seni sastra atau penyebaran bidang ini. Oke, lanjut lagi. Pada tahun 1999, Gong dan Chen Kaige berkolaborasi untuk film ketiga The Emperor and the Assassin yang menangkan Technical Grand Prize di Festival Film Cannes tahun 1999. Kalau Festival Film Cannes ini kayaknya banyak di kategori ini ya. Kita minum dulu, guys. Haus. Oke, lanjut lagi. Dalam banyak film, awalnya Gong Li mewakili korban yang tragis dan jiwa yang disalahgunakan secara fisik atau emosional, mencoba melepaskan dirinya dari labirin korupsi, kekerasan, dan penindasan yang mustahil. Dalam Race the Red Lantern dan Shanghai Riot tahun 1995, elemen tragis tambahan ditambahkan ke keberadaannya saat dia secara tidak sengaja menjadi algojo korban baru yang tidak bersalah, membuatnya menyadari bahwa dia telah membantu sistem sinis yang gelap. Oke, kita masuk ke tahun 2000 sampai 2004, pengakuan di seluruh dunia. Pada tahun 2000, Gong Li memenangkan piala aktris terbaik internasional keduanya untuk penampilannya sebagai ibu tunggal yang berjuang dalam Breaking the Silence tahun 2000 di Festival Film Montreal, disutradarai oleh Sun Zhou. Dia menghadiri Festival Film Montreal tahun itu, di mana dia dianugerahi Grand Prix khusus Amerika untuk pencapaian seumur hidup atas pencapaian yang luar biasa. Pada tahun yang sama, Gong Li diundang oleh Festival Film Berlin untuk menjadi presiden juri internasional untuk peringatan 50 tahun festival. Gong Li diundang untuk mengepalai juri Festival Film Venesia pada tahun 2002. Pada tahun 2003, Gong Li mengepalai komite peninjau Festival Film Tokyo. Banyak juga ya. Pada awal tahun 2000-an, Gong Li juga membintangi 2 film yang disutradarai Wong Kar-wai yang berjudul 2046 dan Eros, keduanya pada tahun 2004, yang dipandang sebagai kesempatan penting untuk menyingkirkan pengaruh Zhang Yimou. Dia juga menghadiri Festival Film Cannes tahun 2004, di mana dia dianugerahi trofi festival untuk kontribusinya pada film. Tahun 2005 sampai dengan tahun 2018, Hollywood dan sinema Tiongkok. Terlepas dari popularitasnya, Gong Li menghindari Hollywood selama bertahun-tahun karena kurangnya kepercayaan diri dalam berbicara bahasa Inggris. Dia membuat debut berbahasa Inggrisnya pada tahun 2005, ketika dia membintangi sebagai Hatsu Momo di Memoirs of a Geisha. Penampilannya disambut dengan ulasan yang umumnya positif. Richard Corliss dari Time Magazine untuk menggambarkannya sebagai dengan gemilang menyalurkan Bette Davis. Bette Davis maksudnya apa ya? Gong Li juga memenangkan Dewan Peninjau Nasional untuk aktris pendukung terbaik untuk perannya sebagai Hatsumomo. Peran bahasa Inggris lainnya sampai saat ini termasuk Miami Vice pada tahun 2006 dan Hannibal Rising pada tahun 2007. Dalam ketiga film tersebut, dia mempelajari kalimat bahasa Inggrisnya secara fonetis. Itu fonetis, kita cari dulu. Ada nih. Jadi yang dimaksud fonetis adalah pengulangan ucapan terjadi ketika individu mengucapkan suara yang mereka dengar atau ucapkan oleh orang lain. Dengan kata lain, itu adalah ucapan oleh satu individu dari vokalisasi lisan yang dibuat oleh individu lain. Oh, jadi ada orang yang ngucapin terus dia ngucapin lagi gitu. Bisa dipahami ya, guys. Dan memang lidah-lidah yang bahasa tidak sering menggunakan alfabet itu memang agak susah kalau mengucapkan alfabet A, B, C, D gitu-gitu. Melalui 3 film berbahasa Inggris, Gong secara bertahap memantapkan dirinya di Hollywood. Berbicara tentang pengalaman Hollywood, Gong Li mengatakan itu memperluas wawasannya, memberinya ide yang lebih baik tentang apa yang dia sukai dan memungkinkannya untuk bereksperimen dengan gaya akting yang berbeda. Di tahun 2006, Gong Li bekerja lagi dengan Zhang Yimou untuk epik sejarah Curse of the Golden Flower
di mana dia memenangkan aktris terbaik di penghargaan film Hong Kong ke-26. Time menyebut penampilannya sebagai permaisuri sebagai penampilan terbesar ke-7 tahun ini. Dia menceritakan Beijing tahun 2008, tur audio berjalan oleh Louis Vuitton dan Sunwalk yang memenangkan Audi Award untuk karya asli terbaik pada tahun 2009. Gila, jadi narator aja bisa ini menang penghargaan, bro. Pada tahun 2010, Gong membintangi film thriller era Perang Dunia Kedua, Shanghai, sebagai mata-mata yang menyamar sebagai istri bos Triad, diperankan oleh Chow Yun-fat. Dia beralih ke film dokumenter dan foto-foto tentang Perang Dunia Kedua, selain mengambil kelas menari 3 kali seminggu untuk memastikan penggambaran karakter yang kuat dan akurat. Selama acara jumpa pers untuk film tersebut, dia menyatakan bahwa dia menjadi lebih selektif dengan proyek bahasa Mandarin yang ditawarkan kepadanya. Dia juga menekankan dalam wawancara, dibutuhkan waktu untuk menciptakan peran yang baik dan tidak mudah untuk menemukan peran yang baik dan yang Anda sukai. Jadi saya tidak terburu-buru, juga tidak perlu terburu-buru. Pada tahun 2014, Gong Li adalah presiden juri untuk Festival Film Internasional Shanghai ke-17. Belakangan pada tahun yang sama dia bertemu kembali dengan Zhang Yimou untuk film Coming Home yang berlatar pergolakan revolusi kebudayaan. Film ini adalah kolaborasi pertama mereka sejak tahun 2006. Pada tahun 2016, Gong Li mengambil peran aksi pertamanya di The Monkey King 2, memainkan Whitebone Demon. Whitebone Demon itu adalah iblis dari novel abad ke-16 di novel Perjalanan ke Barat. Nama tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai Whitebone Spirit, atau bahasa ini Chinese-nya Bai Kucing. Bai Kucing adalah iblis wanita yang berubah bentuk dan dalam bentuk aslinya dia digambarkan sebagai kerangka. Oh, siluman tengkorak. Kalau itunya ya. Iya. Oke. Pada tahun 2018, Gong Li menjabat sebagai presiden juri penghargaan The Golden Horse ke-55. Apa itu? Banyak banget ya ini ya. The Golden Horse itu apa? Coba cari dulu. Penghargaan kuda emas ke-55 berlangsung pada 17 November tahun 2018 di Balai Peringatan Sun Yat-sen di Taipei, diselenggarakan oleh Komite Eksekutif Festival. Penghargaan ini mengamati film-film berbahasa Mandarin terbaik tahun 2017 dan 2018. Oke. Kita masuk ke 2019 sampai sekarang, kembalinya global dan kembali ke layar. Pada tahun 2019, Gong Li berperan dalam drama periode Lao Ye Saturday Fiction, di mana dia berperan sebagai aktris yang bekerja secara rahasia mengumpulkan intelijen untuk sekutu. Film tersebut dipilih untuk bersaing memperebutkan Golden Lion di Festival Film Internasional Venesia ke-76. Gong Li belajar menembak dan hipnosis untuk film mata-mata tersebut. Penampilannya mendapat sambutan hangat. Tahun itu, dia juga berperan dalam adaptasi live action dari film animasi Disney tahun 1998, Mulan, sebagai penyihir yang kuat. Sementara film yang dirilis pada tahun 2020 mendapat sambutan yang beragam. Penampilan Gong Li secara luas dipuji oleh para kritikus. Kritikus utama The Vanity Fair, Richard Lawson, menulis dalam ulasannya, sungguh menyenangkan menyaksikan Gong Li melakukan pekerjaannya, menyelinap dan meronta-ronta dalam jubah penyihir hitam yang luar biasa. Pada tahun 2020, Gong Li berperan dalam film biografi Peter Chan, di mana ia berperan sebagai pelatih kepala tim voli nasional wanita Tiongkok, Lang Ping, yang bekerja keras di kehidupan nyata. Siapa Lang Ping? Kita coba cek lagi. Jadi Jenny Lang Ping adalah mantan pemain bola voli Tiongkok dan saat ini menjadi pelatih kepala tim bola voli nasional putri Tiongkok. Dia adalah mantan pelatih kepala tim bola voli nasional wanita Amerika Serikat. Oh, pernah melatih di US juga. Dirinya menjadi MVP bola voli wanita di Olimpiade tahun 1984. Oke, lanjut lagi. Pada tahun 2021, Gong Li diundang untuk menjadi presiden juri Festival Film Internasional Beijing ke-11, menjadi presiden juri wanita pertama dalam sejarah festival. Luar biasa ya. Senior, soalnya udah senior, wajar aja kalau misalkan dipilih jadi juri gitu.
Ya, kalau sini mungkin di Indonesia tuh mungkin setara dengan Christine Hakim kali ya. Benar nggak sih? Christine Hakim. Kalau Christine Hakim itu tahun berapa dia lahirnya? Kalau ini kan 1965 tuh. Wah, ya Christine Hakim malah lebih jauh. 1956 malah. Iya. Tapi ini lucu juga nih. Bulan lahirin sama nih. Bulan Desember tapi dia tanggal 25. Oke. Lebih senior malah. Siapa? Angkatan siapa berarti ya? Komen aja di bawah kalau kalian ada yang tahu, guys. Kita masuk ke kehidupan pribadinya. Hubungan pribadi dan profesionalnya dengan sutradara Zhang Yimou telah dipublikasikan secara luas. Pasangan ini berkolaborasi dalam 6 film antara 1987 dan 1995 sebelum mengakhiri hubungan mereka. Mereka bersatu kembali pada tahun 2006 untuk film Curse of the Golden Flower dan pada tahun 2014 di Coming Home. Pada November tahun 1996, Gong Li menikah dengan taipan tembakau Singapura Oi Ho Song di China Club Hong Kong. Namun pasangan ini jarang terlihat di depan umum dan tidak diketahui apakah mereka memiliki anak. Gong Li dinominasikan sebagai Duta Besar Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) pada 16 Oktober tahun 2000. Pada tahun 2006, dia terpilih sebagai wanita tercantik di China. Gong Li mengajukan permohonan kewarganegaraan Singapura pada awal tahun 2008. Ketika kewajiban profesional di luar negeri mencegahnya muncul pada upacara kewarganegaraan Agustus yang dijadwalkan, dia dikritik keras karena tidak menjadikannya prioritas. Pada hari Sabtu, tanggal 8 November tahun 2008, Gong Li dalam upaya untuk menembus kesalahan menghadiri upacara kewarganegaraan yang diadakan di Taipei Community Club dan menerima sertifikat kewarganegaraan Singapura dari anggota parlemen. Di bawah, Gong Li dilaporkan mempertimbangkan untuk melepaskan kewarganegaraan Singapura setelah masuk daftar hitam di China. Pada tanggal 28 Juni tahun 2010, agen Gong Li mengkonfirmasi bahwa Gong Li dan suaminya Oi telah bercerai. Pada tahun 2019, Gong Li menikah dengan musisi Prancis Jean-Michel Jarre, yang merupakan seorang komposer, pemain, dan produser rekaman Prancis. Dia adalah pelopor dalam genre elektronik ambient dan zaman baru, yang dikenal karena mengorganisir tontonan luar ruangan yang menampilkan musiknya, disertai dengan tampilan laser yang luas, proyeksi besar, dan kembang api. Oke guys, itu tadi seputar dari profil aktrisnya Gong Li. Nanti kita coba akan bahas untuk daftar filmnya, guys, setelah video ini. Dan sekali lagi jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan itu aja. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.